bolehlah tadi saya katakan Indonesia bukan satu-satunya yang melakukan itu. Ada negara-negara lain. Tapi kalau negara lain nurunkannya katakanlah senti gitu nih kelihatannya 1 meter nurunkannya. Ini repot. Nah, bagaimana? Ya, jadi tadi ya perbandingan ternyata di Asia Tenggara di bawah Indonesia itu hanya Laos dan Kamboja. Kita masih di bawah Myanmar, Vietnam dari kemiskinan yang sifatnya komprehensif tadi itu. Nah, kemudian kita mau lihat nih soal, bagi saya persoalannya bukan sekedar soal kemiskinan juga, tapi adalah soal inequality, kesenjangan. Bagi saya kesenjangan adalah juga satu faktor yang harus kita bicarakan. Kesenjangan itu adalah sebuah fenomena sosial, sebuah produk sosial. Dia bukan produk nature. Dia bukan evolusi biologis, dia evolusi sosiologis. Dia evolusi ekonomi politik. Ketika misalnya ada 11 pemain bola, kita bisa mengatakan rata-rata pemain bola itu katakanlah tingginya 170 cm. Tapi ketika ada yang ngomong, ya ada juga tingginya 185 cm, it's okay. Nggak masalah. Itu fenomena tinggi badan. Tapi dalam fenomena sosial masyarakat, ada yang pendapatannya per hari kurang dari 20.000, ada yang pendapatannya per hari mungkin 1 juta dari sumur-sumur minyaknya, kita nggak tahu, ya kan? Nah, cara melihat persoalan rata-rata pendapatan per kapita dihubungkan dengan GDP. Kalau kita ngomong tentang GDP dengan rata-rata dengan pendapatan per kapita, ya kita bagus sekali saudara-saudara sekalian. Kita karena GDP kita dalam dolar, ya cenderung menaik. Dan sampai 2010 per kapitanya juga cenderung naik. Jadi seolah-olah ada rata-rata yang menaik, ada pertumbuhan bersama yang fair enough, evenly distributed, seolah-olah ya. Tapi persoalannya cara melihat seperti ini, itu cara melihat seperti seolah-olah distribusi pendapatan itu sama seperti distribusi tinggi orang di dalam sebuah tim sepak bola atau tinggi orang pada umumnya. Padahal kita tahu bahwa kelipatan dari seorang tinggian orang antara orang terpendek di dunia dengan orang yang tertinggi dunia tidak lebih daripada 4,8 kali antara manusia tertinggi di dunia dan terpendek di dunia. Tetapi ketika bicara tentang kondisi sosiologis, kesenjangan, karena concern saya bukan cuma kemiskinan tapi inequality, bisa 1 juta kali lipat. Kalau fenomena biologis tinggi orang cuma 4 ke 8 kali lipat ya. Ada yang tingginya manusia tertinggi itu 272 cm, manusia terendah 57 cm. Nah, tapi di Indonesia ada yang sehari 100.000 atau per bulan, ada 100 miliar per bulan. Nah, mencoba memotret kemiskinan, mencoba memotret kesenjangan itu harus kita pakai tolak ukur lain. Saya kira Ari AP bisa menjelaskan soal koefisien Gini ya, kesenjangan. Kesenjangan kita untuk Asia Tenggara memang masih moderat, sekitar 0,39 ya. Ya, 0,3 kurang lebih ya, kurang 0,39. Wah, seperti itu. Kamu keting ini 0,39. Nah, tapi persoalannya saudara-saudara, kita moderat di Asia Tenggara. Tapi, correct me if I'm wrong, meskipun tampak moderat, koefisien Gini itu dihitung dari konsumsi. Bukan dihitung dari pendapatan. Dihitungnya dari konsumsi. Coba kita tanya seorang tukang pemulung, atau enggak usah tukang pemulung terekstrim, ya antara Anda, misalnya Mas Zulkarnain dari PBHMI dengan salah satu orang terkaya di Indonesia misalnya. Tentu saja konsumsi Anda pasti tidak akan terlalu jauh kan dengan dia. Dia tidak makan emas kan? Dan Anda makan nasi, tidak kan? Kalaupun dia makan beras rojo lele, Anda makan beras raskin, berapa sih tingkatannya? Kira-kira begitu logikanya. Nah, kesenjangan itu diukur dari perbedaan apa yang Anda konsumsi kira-kira, konsumsi Anda. Nah, kira-kira kan tidak terlalu jauh lah ya. Sehingga 0,39 ini moderat juga sebenarnya belum mengatakan apa-apa tentang realita. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita juga mungkin harus, memang agak susah untuk mengukur, mungkin tanya apa seorang ekonomis, sesusah apa untuk mengukur ketimpangan dari segi pendapatan, karena
Ada pendapatan-pendapatan yang resmi, ada pendapatan yang tidak resmi, dan pendapatan yang tidak resmi pasti biasanya, terutama bagi para policy makers dan lawmakers seperti saya, biasanya pendapatan tidak resmi itu jauh lebih lukratif gitu, lebih ya. Tadi makanya ada orang miskin baru, juga ada orang kaya baru seperti anggota DPR kayak saya gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, nah ternyata dari Gini koefisien kita memang moderat. Kita blue zone, wilayah biru. Yang bagus Eropa Barat, Kanada, Amerika juga biru, Bung Lutfi. Amerika Serikat biru nih, nggak tahu setelah Obama mungkin jadi hijau. Di Eropa Barat, di Skandinavia hijau. Jadi dia adalah ekonominya relatif lebih merata. Dia kapitalisme, kita nggak bicara ideologi ya, sistem ekonomi kapitalistik gitu ya. Tapi ada juga yang red, kayak Afrika Selatan yang sangat senjang, Amerika Latin, Bolivia, yang memang tingkat kesenjangannya paling tinggi di Amerika Latin sekarang ini, at least 5 tahun yang lalu. Indonesia masih blue, Asia Tenggara masih relatif moderat. Cuma persoalannya dengan keadaan sekarang, ya ini Gini kita sampai 2005 nih, masih data lama, mungkin bisa diupdate lagi oleh teman-teman dari Vivi dan AP. Seperti itu, naik ya, kecenderungan naik. Nah gila, wajah pertumbuhan ekonomi kita bergerak ke kanan. Truly welfare, ada inequality. Nah, kita bergerak ke ala negara-negara selatan Afrika, instead of mengarah pada welfare state ya. Seperti Eropa Barat atau Skandinavia, Nordic countries. Nah, karena saya seorang politisi, saya bukan ekonom, saya orang politisi, ditrain oleh teori-teori politik, baca-baca ekonomi hanya sekedar untuk ya biar nggak kelihatan bodoh kalau diskusi sama AP gitu. Saudara-saudara, tujuan kita sebenarnya kan truly welfare. Itu kan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Majukan kesejahteraan umum itu truly welfare. Apa sih ukuran-ukuran pembentuk truly welfare? Ada economic growth, ada demokrasi dan equality tepatnya di sini. Tapi saya masukkan inequality, kesenjangan. Untuk mencapai truly welfare, economic growth punya dampak kuat karena garisnya tebal, tidak putus-putus dan positif. Artinya economic growth, nothing wrong. Untuk mencapai welfare, kita harus mendorong memacu pertumbuhan ekonomi. Dan saya juga percaya demokrasi punya dampak langsung kuat dan positif bagi pemenuhan tujuan-tujuan dalam alinea keempat pembukaan UUD